Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part kelima dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, yang mana sudah kita ketahui bersama pada part keempatnya, Yuji yang berhasil melindungi kota dari puluhan ribu monster dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk kota. Tetapi saat Yuji dan para penduduk sedang merayakan kemenangan itu, tiba-tiba ketua subdivisi datang dan mengajak Yuji berbicara secara empat mata. Mereka membicarakan tentang serpian batu sihir terkutuk dari para monster yang telah dikalahkan Yuji. Singkat cerita, pada saat mereka membahas hal itu, Yuji bertanya kepada ketua subdivisi tentang kata-kata aneh yang dikatakan oleh pria yang sempat ditangkap oleh Yuji. Ketua subdivisi pun mulai menjelaskan tentang hal itu kepada Yuji, bahwa ada sebuah organisasi kriminal yang bernama The Blue Moon of Relief yang telah dihancurkan lebih dari 40 tahun yang lalu. Orang-orang dari organisasi itu mengatakan hal yang sama seperti itu saat mati. Kemudian Yuji bertanya, apakah organisasi itu dulu merupakan organisasi kriminal yang cukup besar? Tidak, jumlah mereka saat itu hanya 20 orang, namun 500 orang lebih telah gugur untuk mengalahkan 20 orang itu. Kemampuan sihir mereka sangat luar biasa, terutama sihir pemanggil dan sihir pembuatan. Yuji pun mulai berpikir bahwa datangnya ia ke dunia ini itu karena disebabkan oleh sihir pemanggil yang dilakukan orang dari dunia ini. Mengetahui itu, Yuji tidak bisa bersantai-santai lagi karena sangat berbahaya untuknya. Yuji pun berniat melakukan perjalanan untuk mempelajari tentang dunia ini. Beberapa hari kemudian, Yuji kembali menemui ketua subdivisi untuk meminta saran kepada ketua subdivisi agar mencarikan kota yang bagus dengan permintaan yang bagus juga. Ketua subdivisi pun menyarankan Yuji untuk pergi ke kota besar yang bernama Kiria. Yuji pun bergegas pergi ke kota itu karena Yuji berpikiran bahwa di kota besar itu pasti banyak orang, yang itu akan memungkinkan Yuji mendapatkan informasi tentang sihir pemanggil. Setelah persiapan selesai, Yuji pun pergi menuju kota Kiria dengan menunggangi Proud Wolf. Sesampainya di kota Kiria, Yuji langsung pergi ke guild petualang. Di guild petualang itu, Yuji diarahkan oleh petugas pendaftaran untuk mendaftar terlebih dahulu. Karena Yuji sudah mendaftar di guild petualang di kota Fastan, petugas pendaftaran hanya meminta kartu serikat Yuji untuk dicek statusnya. Dan petugas pendaftaran sedikit kecewa karena Yuji hanya seorang tamer. Tetapi beberapa saat kemudian, dia terkejut dan langsung menerima Yuji sebagai petualang di guild kota Kiria. Hah? Terus menilai kekuatannya bagaimana? Tanya Yuji. Petugas pendaftaran itu pun kemudian menjelaskan alasan kenapa Yuji langsung diterima. Itu karena Yuji lulus secara khusus pada saat ujian masuk di guild petualang di kota Fastan dengan gelar pencari musuh kelas B. Dan guild petualang ini sedang membutuhkan petualang seperti itu untuk mencari monster-monster kuat untuk melengkapi 3 petualang yang sudah berkumpul. Dan status Yuji cocok sekali dengan itu. Yuji pun dipertemukan kepada 3 orang petualang itu. Yang pertama bernama Lodis, rank D, pengguna belati. Yang kedua Tina, rank E, seorang pemanah. Yang ketiga Lisa, rank E, pengguna tombak. Yuji pun juga ikut memperkenalkan dirinya. Tetapi Lodis meremehkan Yuji, karena Yuji hanya rank F dengan profesi seorang tamer. Lodis menganggap Yuji hanya sebagai beban, karena dengan profesi dan rank yang dimiliki Yuji, dia tidak akan bisa bertarung. Tetapi Lisa dan Tina membela Yuji, karena pada misi kali ini adalah permintaan penyelidikan. Jadi kemampuan Yuji sebagai mencari musuh kelas B sangat dibutuhkan.
Jika Lodis tidak suka dengan bergabungnya Yuji di party ini, maka Lodis akan dikeluarkan oleh Tina. Lodis pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menerima Yuji. Mereka pun mulai menjalankan permintaan kelas B, yaitu mencari Earth Dragon. Tina pun mulai membagi tugas kepada kelompoknya, tetapi Yuji tidak diberi tugas oleh Tina. Sehingga Yuji bertanya, "Aku belum diberi tugas apa-apa, terus apa yang harus aku lakukan?" Tina pun menjawab, "Sebagai seorang tamer kau tidak bisa bertarung bukan? Jadi kau tidak perlu ikut bertarung. Kau fokus saja sebagai pengawas." Sedangkan Yuji yang sejak awal sudah memerintahkan para slime dan Power Wolf untuk mencari para monster, tiba-tiba mendapatkan panggilan dari slime-nya bahwa mereka telah menemukan monster. Yuji pun langsung menggunakan skillnya, yaitu Share Senses, untuk mengetahui letak dan berapa banyak monster itu. Setelah itu, Yuji langsung melaporkan itu ke partinya, bahwa di depan ada 5 monster serigala di jarak 20 km. Lisa dan Tina meragukan tentang hal itu. Meski Yuji memiliki gelar pencari musuh kelas B, dengan jarak sejauh itu terdengar mustahil dapat diketahui. Terutama Lodis, dia sangat tidak percaya dengan perkataan Yuji. Yuji pun menjawab, "Tidak salah lagi, jaraknya 2 km, meski sekarang mereka sudah mendekat." Dan benar, beberapa menit kemudian 5 serigala itu menghadang mereka. "Serahkan padaku." Lodis langsung maju dan mengalahkan kelima serigala itu dengan mudah. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Earth Dragon. Singkat cerita, hari sudah malam dan mereka belum menemukan Earth Dragon itu. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tina pun mengajak mereka untuk menjauhi jalan dan membuat tenda. Kemudian Yuji bertanya, "Apa harus menjauhi jalan untuk membuat tenda?" Tina pun menjawab, "Ya, karena di sekitar sini sering ada bandit." Setelah selesai membuat tenda, mereka pun membagi tugas berjaga. Lodis pun membagi tugas berjaga itu. Tina yang pertama, Lodis sendiri yang kedua, Yuji ketiga, dan Lisa yang terakhir. Pada saat giliran Lodis berjaga, Lodis ternyata memiliki sebuah rencana. Ketika Yuji dan lainnya sudah tertidur, itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Tak lama kemudian, para slime yang ditugaskan Yuji sejak awal untuk menyebar dan berjaga tanpa sepengetahuan anggota partinya, tiba-tiba membangunkan Yuji. Para slime melaporkan bahwa Lodis meninggalkan tenda saat giliran dia berjaga, dan kini para slime sedang mengejarnya dengan Power Wolf tanpa sepengetahuan Lodis. Yuji pun langsung menggunakan Share Senses, dan benar, Lodis sedang berlari menuju suatu tempat. Yuji pun menyuruh slime yang berada di tendanya untuk membangunkan Tina dan Lisa. Sedangkan di sisi lain, Lodis sampai di suatu rumah di tengah hutan. Tetapi Lodis belum sadar bahwa dia telah diikuti oleh Proud Wolf dan slime-nya Yuji. Proud Wolf dan para slime pun mulai mendekati rumah itu, sehingga Yuji dapat mendengarkan pembicaraan mereka dari jauh. Yang ternyata Lodis adalah anggota dari para bandit itu. Dan mereka berniat menjual anggota partinya ke pasar budak. Lodis dan anggotanya berniat menangkap mereka saat mereka lengah. Yuji pun menyampaikan hal itu kepada Tina dan Lisa. Mereka berdua pun terkejut mengetahui sosok dari Lodis yang sebenarnya. Tina yang merupakan ketua dari party berniat untuk menyerang mereka. Kemudian Tina menanyakan jumlah dari mereka kepada Yuji. Yuji pun menjawab bahwa jumlah mereka ada 4 termasuk Lodis. 4, sahut Tina. Mengalahkan mereka akan sangat sulit dengan jumlah sebanyak itu. Ditambah lagi kekuatan Lodis bukan main-main. Kemudian Yuji mengatakan, "Aku pikir bertarung itu tidak diperlukan. Kita tidak perlu pergi ke sana. Aku bisa menggunakan slime-ku." "Slime? Maksudmu yang satu ini?"
Tina mengatakan itu sambil mengeluarkan ekspresi wajah tidak percaya. Kemudian Tina mengatakan, jika kau bisa melakukan itu maka akan sangat hebat. Yuji pun mulai memerintahkan para slime untuk mengepung Lodis dan teman-temannya. Kepung gubuk itu, pastikan kalian tidak terlihat. Siap, jawab para slime. Para slime pun mulai mengepung gubuk itu. Dan kemudian Yuji langsung menggunakan transfer magic, area freeze medium. Gubuk itu langsung menjadi es. Kemudian Yuji menggunakan fireball untuk membuka pintunya. Dan setelah pintunya terbuka terlihat 4 orang itu yang telah membeku. Yuji pun mengatakan pada Tina dan Lisa bahwa mereka sudah kalah. Bukannya itu terlalu cepat, ucap Tina. Jadi apakah mau aku membawa mereka ke sini? Ucap Yuji. Yuji pun membawa mereka dengan slime-nya. Tetapi Tina dan Lisa terkejut ketika melihat bahwa salah satu bandit itu adalah Gelios. Yuji pun bertanya kepada Tina dan Lisa siapa Gelios ini. Tina dan Lisa pun menjawab bahwa Gelios adalah seorang buronan yang paling dicari. Karena dia terlalu kuat dan tidak ada yang bisa menangkapnya, maka harga buronannya sekarang sudah mencapai 2.500.000 cicol. Kemudian mereka pun berniat menyerahkan mereka ke serikat setelah misi selesai. Dan pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mencari lokasi dari Earth Dragon. Dan ketika di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba langit menjadi gelap. Tina dan Lisa pun sedikit ketakutan. Sedangkan Yuji langsung menghubungi para slime-nya. Dan salah satu dari slime-nya mengatakan bahwa tiba-tiba ada energi sihir yang aneh. Dan dari energi sihir itu keluar monster. Dan monster itu adalah seekor naga, tetapi bukan Earth Dragon. Dan Yuji pastikan bahwa naga itu jauh lebih kuat daripada Earth Dragon. Lebih kuat dari Earth Dragon? Jika benar dia ada di kelas disaster. Jika kita melaporkan bentuk dan tempat dia muncul, maka itu sudah cukup untuk menyelesaikan misi kita, ucap Tina. Tina pun langsung menarik mundur anggota partinya dan mencari rute yang aman. Kemudian sampailah mereka di tempat di mana di depannya terdapat jurang yang bernama Gorge, yaitu tempat yang cukup terkenal di daerah sini. Karena letak geografisnya yang cukup sulit, jadi monster kuat tidak akan bisa masuk ke dalam. Mereka pun mulai masuk ke celah tebing itu. Tetapi karena Yuji tidak terlalu yakin dengan ucapan Tina, maka Yuji menyuruh Powerpuff dan para slime-nya pergi terlebih dahulu untuk mengawasi bagian depan. Tetapi tiba-tiba slime Yuji yang masih berada di hutan memanggil. Dia mengatakan bahwa naga tadi mengikuti Yuji, dan dia sekarang sudah berada di gerbang masuk pintu Gorge. Sekarang kita sudah tidak punya jalan kembali. Jika ada monster kuat di dalam kita harus melawannya, ucap Yuji sambil berlari. Saat mereka sudah berlari ke dalam cukup jauh, tiba-tiba slime yang ada di depan bersama Powerpuff menghubungi Yuji dan mengatakan, "Ini buruk, ada Earth Dragon di depan." Yang benar, Earth Dragon ada di tempat ini. Yuji dan teman-temannya pun terpojok karena Earth Dragon itu sedang menuju ke arah Yuji dan teman-temannya. Sedangkan naga yang satunya menunggu di depan gerbang masuk. Yuji pun mulai berpikir dan akhirnya mengambil keputusan yaitu untuk melawan Earth Dragon saja. Karena Earth Dragon lebih lemah daripada naga yang satunya. Tetapi rencana Yuji ditolak oleh Tina dan Lisa. Mereka berencana lebih baik sembunyi, sambil berharap agar tidak diketahui oleh Earth Dragon. Tetapi semuanya terlambat. Earth Dragon sudah datang di depan mereka. Tina dan Lisa panik. Sedangkan Yuji mencoba menyerang naga itu dengan api neraka kematian. Tetapi jika ternyata serangan ini gagal, maka Yuji akan mundur. Karena sihir ini seperti yang kita ketahui bersama, akan menguras banyak mana poin dari Yuji. Hellfire of Destruction. Boom!
Ternyata serangan Yuji berhasil mengalahkan naga itu. Mereka pun berhasil keluar. Dan sesampainya di guild petualang, Tina langsung melaporkan tentang munculnya naga yang lebih kuat daripada dragon kepada kepala cabang. Kepala cabang pun meminta Yuji menjelaskannya, tetapi informasinya ternyata belum cukup, sehingga Yuji menggunakan sihir untuk mencetak gambar dari naga itu. Yuji pun menunjukkan gambar naga itu kepada kepala cabang. Dan ternyata kepala cabang juga belum pernah melihat monster seperti itu. Sehingga kepala cabang akan melaporkan hal ini terlebih dahulu dan akan kembali dibahas besok. Kemudian pada keesokan harinya, mereka mengadakan pertemuan untuk membahas naga kemarin. Dan setelah kepala cabang menunjukkan gambar dari naga itu, salah satu orang yang berada di dalam pertemuan mengetahui tentang naga itu. Dia menjelaskan sambil menunjukkan buku legenda yang jarang orang ketahui. Di buku itu dijelaskan bahwa naga itu adalah naga dengan kekuatan air yang sangat luar biasa. Saat naga itu tumbuh dewasa, maka ia bisa menghancurkan 3 benua dalam waktu 3 hari saja. Dan dia akan datang saat langit diselimuti kegelapan. Mereka pun mulai panik. Terlebih lagi naga itu hanya butuh waktu 3 hari untuk tumbuh dewasa. Tetapi di buku itu juga dijelaskan bahwa naga itu hanya bisa dikalahkan oleh sang pengirim pesan yang memiliki kekuatan setara dengan dewa. Oke, untuk part 5-nya sampai di sini dulu. Untuk part 6-nya kita lanjut di minggu depan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. See you next time.